makanya dia namanya, tapi ada bedanya. Kalau rancangan acak kelompok dan rancangan acak kelompok tuh, pasti ini rancangan bujur sangkar Latin itu pasti heterogen ya, karena dia itu pengembangan dari rak, itu intinya. Tapi ternyata ini ada dua arah gradiennya, yang nggak sama itu dua arah. Apa dua arah itu? Misalnya ketinggian, ya ketinggian dari misalnya kita mahasiswa tanah itu suka survei di gunung ya, gitu ya. Gunung itu biasanya nggak datar kan, nggak kayak lapangan gitu, tapi ketinggiannya itu ada kayak degradasinya gitu. Nah biasanya slope atau kemiringan itu menjadikan salah satu heterogenitas. Kemudian ada juga kesuburan tanahnya. Nah kalau semakin miring, suburnya ternyata nggak sama. Nah itu Anda bisa pakai rancangan bujur sangkar Latin, tapi ada syaratnya lagi. Bawah lagi. Syarat yang penting itu adalah panjang lebarnya itu harus sama ya, gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya syarat tadi itu tidak terpenuhi, misalnya heterogenitas itu kedua arah itu tidak terpenuhi ya, misalnya ternyata saya salah nih, yang satu cuman kesuburan aja ternyata yang beda gitu ya, atau tingginya aja yang beda. Anda jangan sekali-sekali pakai rancangan bujur sangkar Latin karena nanti pengacakannya beda soalnya. Pakailah aja rancangan acak kelompok biasa gitu ya. Tapi Anda juga jangan lupa, ini ada tips juga ya, kasus kalau waktu ujian kemarin, emang kalau yang namanya bikin soal itu kan Pak Darmawan tuh suka bikin soal yang kadang-kadang bulat ya. Bulat itu bukan, sebenarnya nggak bulat sih, cuman pakai logika. Nah, kalau misalnya ini ada perlakuan 4, kemudian ulangan 4, itu kan sama dengan rancangan acak kelompok kalau dia itu 4 perlakuan dan 4 ulangan kan. Nah, Anda jangan rancu dengan yang rancangan bujur sangkar Latin. Dilihat dulu syaratnya nih. Nanti kalau tiba-tiba heterogenitasnya berbeda, misalnya ya, berarti itu pasti bukan rancangan acak kelompok itu pasti. Karena ada dua arah yang terpenuhi. Tapi kalau nggak ada keterangan apa-apa, berarti dia rancangan acak kelompok. Itu tips ya. Jadi Anda harus peka dengan soal gitu ya. Nah, lebih mudah nih interpretasinya daripada rancangan acak kelompok. Tapi kalau dua syaratnya terpenuhi. Kalau salah satu syarat yang terpenuhi nggak ada, ya itu malah susah nanti. Jadi untungnya pakai RBSL itu kalau ada data yang hilang, itu masih cukup mudah diperhitungkan karena dia global. Nanti ngacaknya global. Lanjut lagi, Isma. Kelemahannya, nah ini ya. Tadi seperti saya bilang, kalau gradien arahnya itu tidak terbukti, maka presisinya akan lebih rendah daripada RAL sama RAK. Paham ya? Jadi kalau misalnya gradiennya 1, cuman kemarin kan contoh Pak Darmawan itu, di videonya Pak Darmawan kesuburan ya, di BPT saya juga kesuburan, itu kalau RAK. Tapi kalau di sini itu ada 2 macam yang berbeda slope-nya. Nah, oleh karena itu, pakainya itu khusus, tapi nggak banyak yang pakai rancangan bujur sangkar Latin, itu nggak banyak memang ya. Nggak banyak mahasiswa pertanian yang menggunakan ini untuk penelitiannya karena dia mempunyai syarat yang banyak gitu ya. Jadi baris lacurnya sama dengan banyaknya perlakuan, jadi 4 kali 4 kali 4, jadi kayak kubus gitu ya. Iya kok kubus sih, kalau 3 dimensi itu kan panjang lebar tinggi ya. Nah itu sama gitu ya, harus sama. Kalau 5 5, kalau 6 6, kalau 4 4. Lanjut. Nah, ini bayangkan lahan dengan percobaan kayak gini nih. Ada slope, ada kesuburan. Nah, ini beda semuanya. Slope itu misalnya ketinggian ya, kesuburan. Nah, sekarang ini ABCDE itu misalnya tanaman nih. Tanaman itu ada 5 macam atau 5 varietas gitu ya. Biasanya kan mahasiswa tanah itu penelitiannya tuh tanahnya memang ya. Kesuburannya tuh gimana? Dengan ketinggian sekian tuh suburnya gimana, kemudian sedangkan produksinya itu urusannya orang HBP gitu ya, ketahanannya terhadap kekeringan yang menyebabkan penyakit itu ya orang HPT. Nah, cara pandang kita ini sebelum masuk ke sana harus sama dulu di sini gitu ya. Nah, di sini kan Anda bisa lihat bahwa gradien kesuburan itu arahnya beda ya, jadi ada 2 slope atau heterogenesitasnya itu yang beda. Makanya kita pakai RBSL. Syaratnya kalau gitu, kalau ini varietas 5 berarti perlakuannya 5, ulangannya 5 gitu ya.
Nah, itu harus dipahami dulu. Lanjut. Kenapa kok begitu? Nah, karena ini hubungannya sama pengacakan ya. Jadi penempatan perlakuan ke dalam satuan percobaan ini hanya terjadi satu kali dalam baris. Satu kali, nggak boleh banyak-banyak. Kalau kemarin kan ngacak ya, rancangan acak. Jadi semuanya diacak. Kalau rancangan kelompok, acak kelompok berarti dalam kelompok yang diacak. Tapi kalau yang ini bedanya adalah prinsipnya itu hanya satu kali tanpa mengorbankan prinsip acak. Yang penting itu satu kali bergerak, itu bisa mengacak semuanya. Tapi nggak boleh berkali-kali diacak seperti rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok, gitu ya. Sehingga hanya mungkin terjadi jika banyak perlakuan baris dan lajurnya sama. Kenapa kok gitu ya, Bu ya? Oke, sekarang lihat dulu Isma, lanjut lagi. Pengacakan itu punya pola ya, corak, pola tertentu. Kalau nggak bisa ikut syarat ini, berarti nggak terpenuhi nih, gitu ya. Nah, makanya dia disebut Latin baku. Baku, Latinnya itu baku. Jadi kalau kita udah mengacak, udah baku, segitu aja. Loh, kenapa kok Latin? Ya karena yang nemuin ini orang Latin, gitu misalnya ya. Coba lihat lanjut lagi. Latin square itu contohnya kayak gini nih. Coba lihat. Lista, Dian ya. Coba kamu lihat Latin baku ini, corak atau polanya gimana ya Lista ya? Lista, kamu di situ? Iya, Ibu. Coba kamu lihat Latin baku itu gimana itunya, coraknya atau polanya ya? Bisa kamu kelihatan ya? Polanya itu kayak gimana? Itu kan kelihatan ya? Menurutmu bagaimana? Ini ada 4x4, berarti perlakuannya 4, ulangannya 4. Ini ada yang 5, perlakuannya 5, ulangannya 5 ini. Nah, kamu lihat corak atau pola nggak di sini? Polanya tertentu nggak? Iya, jadi tiap kolom itu dia ada satu perwakilan dari perlakuannya, seperti itu. Oke, ada yang lebih detail lagi. Coba perhatian ya. Jadi itu yang dikatakan Lisa itu hampir mendekati benar ya. Sehingga kita lihat ya, setiap baris dan lajur itu nggak boleh ada yang sama. Anda lihat sendiri ya, 4 itu baik barisnya atau lajurnya itu nggak sama semuanya. Oke. Sehingga ini ada pola yang misalnya secara apa ya, kalau miring itu C-nya bisa seragam gitu ya. Padahal nggak juga, karena sebenarnya coba Isma kamu lihat yang di 4 tuh yang huruf C ya. Atau huruf D deh, huruf D. Varietas D ini misalnya ya, atau apa D ini, coba itu yang miring itu kan di semuanya ya. Ya. Nah, itu sebenarnya enggak gitu juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Asalkan dia tidak mengulangi. Misalnya, coba kamu buat yang baris 2 ya. Baris 2 ya. BCDA kan ini ya. BCDA. Itu bawahnya CDAB kan. Nggak boleh ceritanya yang baris 3 itu CAD, D-nya di bawahnya D lagi, itu nggak boleh gitu ya. Bisa paham di sini semuanya? Bisa dipahami? Jadi nggak boleh dari baik baris atau lajurnya itu mempunyai pengulangan varietas yang sama. Bisa paham? Jadi baik baris dan lajurnya, sehingga namanya itu Latin baku karena perlakuannya 4, ulangannya 4, kemudian pengacakannya itu cuma sekali aja. Coba ya, pola ini, kita lihat polanya. Kita urutkan ABCD boleh kalau di sini. Kalau yang di rancangan sana kan nggak boleh ya, gitu ya. Ini boleh, karena kita mengacaknya semua kali. Begitu kita hilangin A-nya 1, itu akan deretnya sudah berbeda. Itu cara yang paling mudah sih. Misalnya yang, coba Isma, kamu perhatikan ABCD yang 4x4, itu kan ABCD-nya yang barisnya dan lajurnya itu sama ya. Tapi begitu baris kedua, B-nya harus kita geser 1 supaya C-nya itu geser juga, A-nya paling belakang. Nah, begitu juga selanjutnya. Jadi pola seperti ini tuh kelihatan kan polanya ya. Polanya saya senang gini karena kan dia teratur ya. Padahal sebenarnya nggak teratur juga karena kita mengurangi 1 ya. Jadi 1 kali pengacakan kita bisa mengacak semuanya. Nah, ini enaknya di sini begini. Cuman syaratnya memang
gradiennya itu harus 2, perbedaannya nggak boleh 1 kayak rancak kelompok gitu ya. Lanjut lagi, ada juga contoh yang ya Abigail, udah selesai kan? Selesai apa Bu? Bu, saya izin bertanya Bu, mengenai ini Bu. Berarti apakah sama satu diagonal itu harus sama Bu? Misalnya ini kan kalau kita lihat dia 4x4 enggak juga. Makanya kita lihat ini kan contoh yang gampang ya, yang gampangnya aja. Yang gampang. Coba lihat bawahnya lagi. Coba sebelum kamu lanjutin nanya, kamu kan contohnya ini kenapa polanya C-nya dalam diagonal nih gitu sama semuanya nih gitu ya. Itu sebenarnya prinsipnya adalah kita tuh jangan sampai mengulang huruf yang sama di dalam lajur atau baris yang sama. Itu aja sih prinsipnya. Ya, coba lihat bawahnya ya. Makanya saya bilang nih polanya supaya lebih mudah nih gitu. Kalau saya senangnya mudah-mudah aja, ngapain susah-susah gitu. Coba yang lanjut lagi Isma. Nah ini ada cara ya, bagaimana menyusun tabel ANOVA RBSL. Ini dianggap kalian udah ngerti semuanya. Jadi pastilah perlakuan itu menyebabkan ragam ya. Ada perlakuan, ada baris, ada kolom. Kenapa ada begini gitu ya? Maka lihat ya, tabel ANOVA-nya, RBSL-nya coba lihat ke bawah. Nah ini bedanya dulu ya, kita lihat. Kan kalau kemarin kan ada perlakuan, ada ulangan ya gitu ya. Nah ini ketambahan baris dan kolom. Karena semuanya kan sama, sehingga kita lebih mudah karena pengurangannya nggak mungkin salah nih gitu ya. Lanjut lagi ke bawah. Tapi galatnya coba kalian lihatlah galatnya itu dikurangi perlakuan ya. Dikurangi perlakuan itu aja bedanya sih gitu ya. Lanjut lagi ke bawah. Nah ini cara ngitungnya, nanti ada pelajari sendiri cara ngitungnya ya. Yang penting itu pertanyaan Abigail tadi, ke bawah lagi. Ke bawah lagi, ini kebetulan 6 ya perlakuannya. Nah ini, coba ya perhatikan baik-baik Abigail. Ini ada salah satu contoh nih. Ini adalah penelitiannya yang kita ambil itu dari penelitiannya dosen tanah ya. Dosen tanah itu ada jagung, ada pupuk, ada gradien ya. Gradien itu ada lahan miring dan gradasi kesuburan. Jadi bisa dibayangkan nih ada field 1 sampai 4 nih. Ferti itu pupuk ya, fertilizer 1 sampai 4. Dengan memilih satu latin baku, misalnya diperoleh susunan seperti gambar di samping ini. Coba lihat. Ini kan ternyata diagonalnya juga nggak sama nih. Yang DC, yang ke atas tuh yang Anda lihat field 4, diagonalnya kan DC, BC kan itu ya. Coba Isma kamu paham di situ. Field 4, D. Di bawah fertilizer 1. Nah itu kamu ambil diagonalnya yang C, diagonal. Yang miring. DC, BC kan. Nggak sama kan sama polanya, tapi perhatikan syarat yang lain, Abigail. Adakah kamu lihat di dalam baris dan lajurnya itu ada yang sama? Tidak ada, Bu. Nah, itu prinsipnya. Kamu boleh sih pakai yang awal tadi, boleh pakai kalau kasusnya kayak gini juga nggak apa-apa gitu ya. Asalkan itu tidak ada field 1, 2, 3, 4. Itu misalnya, ini kan BCDA ya. Coba fertilitas 1, Isma. Nah ya. Nah itu kan BCDA kan? Iya. Ada nggak boleh kamu BBAD, BBAC itu nggak boleh, gitu. Jadi field 2-nya itu di bawah yang fertilitas 1 itu nggak boleh B. Itu aja yang penting. Bisa paham di sini semuanya ya. Itu pengacakannya. Nah caranya gimana nih ngacaknya nih gitu ya. Coba bawa lagi. Nah ini jadinya kan kayak gini ya. Perlakuan diletakkan secara random. Kamu random aja sih gitu ya. Tetapi diletakkan pada penempatan pada baris atau kolom berikutnya menjadi terbatas. Nah tapi kamu kan harus ngacak juga nih gitu supaya kamu nggak subjektif gitu ya. Nah caranya gimana nih sebelumnya nih. Lanjut ke bawah Isma. Nah ini coba kamu lihat ya. Kamu boleh mengacak barisnya. Kamu boleh mengacak kolomnya. Baris itu berarti coba lihat baris ya, itu kan BDAC ya, yang kiri itu Isma, coba kamu pakai nah itu ya. Nah itu ke bawahnya kan 1, 2, 3, 4 ya. Sekarang kamu acak barisnya, ini baris ya. Kamu boleh menurunkan 1 itu taruh paling bawah gitu, boleh. Ini udah ngacak nih namanya. Misalnya dari bilangan acak diperoleh kamu 2, 3, 4, 1 ya berarti ya. Berarti kamu mindahkannya berarti 2, 3, 4, 1 gitu.
Bisa paham ya di sini? Paham, Bu. Nah, satu kali ngacak tok lo ya, itu sudah ngacak semua berarti. Itu kalau barisnya. Sekarang kolom ya, kolomnya. Dari mana itu tadi kamu dapat gitu ya? Kolomnya sekarang. Kolom itu harus diacak juga, tapi satu kali. Coba lihat ke bawah. Coba bawah lagi yang kolom. Nah, kalau kolom sama juga nih. Isma coba kamu ini kan 1, 2, 3, 4 kan? Tadi 2, 3, 4, 1 kan yang dari baris tadi. Paham ya? Diacak satu kali saja. Coba kamu lihat Abigail. Ngacaknya gimana dia? 4, 2, 3, 1 kan? Bilangan acak kamu pakainya. Jadi kalau dia itu 4 kali 4, berarti angkamu itu cuman bilangan acaknya cuman boleh 1, 2, 3, 4. Nggak boleh ada 6, nggak boleh ada 5. Di sini ya. Paham ya? Di sini ya. Nah, karena itu kamu boleh ngacaknya itu di dalam kertas tuh 4, 2, 1, 3 atau kamu boleh 4, 1, 3, 2 juga boleh gitu ya. Tapi kan ngapain yang susah-susah gitu ya. Kamu mending kamu geret aja ke bawah atau ke atas gitu ya. Coba lihat. 4-nya ditaruh nomor 1 kan berarti? Ngacaknya. Iya, betul. Iya. Ya, berarti kan sudah selesai ngacak semua kan berarti? Sekali lagi kamu hanya boleh melakukan pengacakan satu kali di setiap baris atau kolom. Itu aja sih prinsipnya. Karena ini butuh kamu jangan kira bahwa mengacak begini ini cuma di atas kertas begini. Kenyataannya di lapang itu DBAC itu nggak sama loh gitu ya. Dia ada di lereng yang satu, satunya di lereng ke sini. Jadi kamu harus memutuskan ini varietas apa nih yang ditanam, varietas jagung mana nih gitu ya. Kan itu kan yang penting. Bisa dipahami ya di sini? Ya Bu, dapat dipahami. Terima kasih banyak Bu. Iya. Kemudian lanjut ke bawah lagi. Nah, hasil akhirnya gimana? Pakai yang mana nih? Gabungannya dari kolom dan baris kan berarti. Bisa dipahami di sini. Hasil akhir randomisasinya itu asalkan kamu nggak boleh menempatkan huruf-huruf yang sama dulu ya di dalam lajur, dan baru kamu ngacak gitu ya. Itu aja prinsipnya. Lebih gampang kan ini? Gitu ya. Lanjut lagi. Nah, analisisnya saya pikir ini mungkin, saya kok yakin banget analisisnya nggak mungkin dipakai ya, gitu ya. Cuman kamu harus tahu ya, maksudnya nggak buat ujian. Kalau saya ini yakin banget, karena 3-way model ini, 3-way model, kenapa sih 3-way model? Karena perlakuan baris dan kolom itu sama semuanya 4-4, perlakuannya sama, baris jadi perlakuannya 4, barisnya dibuat 4, kolomnya 4. Jadi cara menganalisisnya 3-way model. Ini itu khusus. Jadi biasanya dosennya itu sendiri yang akan turun tangan gitu ya. Nah, karena tidak ada ulangan sama sekali loh, gitu ya. Bisa paham di sini ya? Dia cuman baris, kolom, ulangan itu juga bukan kelompok karena beda gitu kan. Nah, perlakuan itu pengaruhnya tetap, tapi kalau baris dan kolom pengaruhnya acak. Contoh ya, coba naikkan lagi Isma, ini mungkin yang terakhir ya. Baris dan kolom pengaruhnya acak, diacak kan tadi ya. Tapi kalau perlakuannya, apakah ada yang E? Nggak ada kan? Apa nggak ada yang E? Nggak ada, berarti itu pengaruhnya tetap, tapi baris dan kolomnya aja yang berubah, itu aja. Kalau dia 4, barisnya 4, kalau perlakuannya 4, berarti barisnya 4, kolomnya juga 4, gitu ya. Nah, itu sangat khusus ya di sini tuh. Khusus itu artinya rancangan itu kalau nggak benar-benar, ini biayanya mahal juga sih sebenarnya ya, karena itu kita harus ke ketinggian, kita harus fertilizernya itu taruh di sebelah mana. Jadi kalau benar-benar nggak melakukan sesuatu yang desain penelitian yang bagus, kadang-kadang dosen itu nggak akan memberikan ini untuk mahasiswa S1. Tapi kamu harus tahu gitu ya. Bawa lagi. Jadi makanya analisisnya itu 3-way ini, 3-way model. Karena perlakuan dibahas, baris dan kolomnya itu dibahas, dan asumsinya nggak ada interaksi loh ya, gitu ya. Interaksi itu nggak ada hubungan sama sekali antara ABCD-nya itu nanti gitu. Nanti ini kalau persoalan interaksi itu akan lebih banyak dibahas Pak Darmawan ya setelah ini gitu kan. Karena kan kalau interaksi itu pasti faktornya lebih dari 1. Nah, karena ya ini uniknya adalah rancangan Bujur Sangkar Latin ini dia walaupun tidak ada faktornya itu nggak lebih dari 1,
atau satu saja, tapi setiap perlakuan ABCD itu nggak boleh ada interaksi. Baris dan kolomnya juga nggak boleh ada interaksi. Agak bingung di sini karena nggak ada contohnya ya. Coba lihat ke bawah. Contoh, membandingkan 4 varietas jagung nih. Itu ya, berat pipilan kering nih. Ini produksi. Kenapa kok begini? Gitu ya. Iya, memang karena hasil varietas ini kok varietas yang benar ya. Varietas yang benar, varietas yang akan kita bandingkan itu punya keunikan sendiri-sendiri karena B itu ditanam di ketinggian berapa, fertilitasnya berapa, itu juga harus dipunyai 4-4-nya itu tadi. Jadi semuanya nggak ada interaksinya pasti gitu berarti. Lanjut lagi, karena setiap ini semuanya, nah ini ya, ini seandainya data itu udah kita masukkan di sini. Tahu ya maksudnya itu BCAD, BDCA, maksudnya tahu? Ini bukan analisis yang interaksi loh ya, bukan analisis ragam loh ya, tapi itu adalah penempatannya. Jadi baris 1, kolom 1 baris 1 itu nilainya 164 dengan varietas jagung P. Nah, bukan kayak yang kemarin analisis, enggak. Jadi ini hanya untuk menandainya saja gitu ya. Lanjut lagi sampai ke bawahnya lagi, seterusnya ya. Caranya adalah nanti seperti itu, kita buat barisan kolomnya, kita masukkan angka, kemudian jumlahkan dalam baris dan kolom. Nah, baris dan kolom ya, sampai ketemu seperti rancangan acak kelompok kemarin 21365 ini gitu ya, karena jumlahnya baris 1, 2, 3, 4 itu harus sama dengan jumlah kolom 1, 2, 3, 4. Oke? Sama ya, kayak rancangan acak kelompok, cuman pengembangannya yang beda. Lanjut di bawahnya lagi. Nah, masing-masing itu di rata-rata nih. Jadi jumlahnya yang tadi coba kamu ke atas lagi, 585 itu yang mana? Coba 585 ada nggak? Nggak ada, karena kamu harus mengumpulkan yang A. Coba yang A semuanya tuh. A yang baris 1, kolom 1, A. A-nya lagi yang baris 2, kolom 2, A. Ada lagi sini. Ada lagi yang yang 3 dan 4. Jadi A semuanya. Coba. Itu ditambahkan, dijumlahkan, dibagi rata-ratanya. Coba ke bawah. Bisa dipahami di sini? Kenapa ada 5,855? Rata-ratanya dari mana? Berarti jumlahnya itu dibagi A-nya tadi berapa? 4. Iya, 4 kan? Berarti 1464. Ini keunikan dari rancangan Bujur Sangkar Latin gitu ya. Karena tempatnya itu kan berjauhan masing-masing gitu ya. Sehingga ada field 1, 2, 3, 4 kita mudahkan dengan mengumpulkan data seperti ini. Bisa dipahami di sini ya. Abigail terutama yang nanya tadi itu hubungannya kayak gini Abigail ya. Jadi kalau kamu tidak melakukan pengacakan, nanti kamu bingung sendiri untuk melakukan perhitungannya gitu ya. Lanjut lagi ke bawah. Nah ini sama caranya. Cuman yang mudah adalah faktor koreksinya kan semuanya sama ya. Kayak kemarin kan tipnya kan saya perlakuan dibagi perlakuan, kemudian dibagi ulangan gitu ya misalnya. Ini nggak ada. Ini langsung dibagi aja 4 semuanya. Dikurangi faktor koreksinya. 4. Udah, beres tuh. Nah, galatnya berarti JKT, JKB, JKK, jadi perlakuan baris sama kolom itu tetap kamu harus kurangkan di sini. Oke, bawahnya lagi. Dapatlah ini, gitu ya, misalnya ya. Nah, F hitungnya ternyata perlakuan yang baris kolomnya itu ternyata nggak nyata misalnya ya. Yang kamu ini perlakuannya aja kan, baris kolom kan nggak perlu, karena dia nggak ada interaksinya. Sehingga perlakuan itulah yang dicari hitungannya. Kalau ada bintang berarti apa? Dwika Fauzan. Dwika, kalau ada bintang gimana Dwika? Kamu di situ apa enggak? Dwika? Saya di sini Bu, tapi lagi di luar, iya. Enak ya, di luar. Oke, kamu di luar nggak apa-apa, tapi itu coba dilihat tuh kalau bintang itu artinya apa berarti? Ayo, kalau ada bintang apa itu berarti? Kamu udah melewati analisis loh ya soalnya. Oke, Afifah.
Waktunya soalnya kurang Baik banyak. Bu, kalau bintang 1 itu berarti berbeda nyata. Oke, berarti perlakuan ABCD-nya, ABCD berarti masing-masing berbeda. Artinya berarti kamu harus meneruskannya menggunakan analisis analisis BNT, BNJ, atau Duncan. Kalau kasus ini kamu pakai analisis apa, Viva? Berarti? Kalau yang kasus ini Kak, pakai analisis Apa syaratnya tadi? Loh, ini penting nih nanti. Ini kamu pengen tahu pengaruh pupuk misalnya ya di dalam ini untuk varietas jagung ABCD misalnya. Nah, perlakuannya kan tadi 4 nih berarti. Itu masuk ke rumus yang mana nih? Apa yang mana berarti? Rancangan yang mana? Analisis yang mana? Loh, yang RAK gitu ya Bu ya? Loh ya Bu, ini RBSL ini. Saya nanti kalau saya tanya lah saya yang jawab. Rancangan yang... Loh, rancangannya RBSL. Analisisnya ini loh, analisisnya kamu pakai metode yang mana? Oh, mungkin seperti yang Duncan gitu ya Bu ya? Duncan syaratnya apa? Duncan syaratnya... Kenapa alasan memakai Duncan? Ada yang nggak setuju sama Afifa? Isma? Mungkin dari jumlah perlakuannya Bu. Nah iya, jumlah perlakuannya Duncan itu harus berapa? Jumlah perlakuan Duncan itu... Coba syaratnya Duncan, mau pakai Duncan dia harus gimana? Harus gimana? Ini waktunya kurang berapa menit nih? 11 menit. Oke, tinggal sedikit kok. Ayo, kamu nggak baca ini berarti kayak gini. Ayo, siapa yang bisa jawab? Amira, Naifa, Santi. Amira, bisa dibantu saya jawabnya. Kalau kamu kasusnya mau pakai apa? Tadi Afifa pengennya pakai Duncan nih. Tapi saya tanya alasannya nggak tahu gitu ya misalnya. Nggak boleh gitu, nanti kalau kamu proposal harus tahu kamu menggunakan analisis ini. Seandainya itu kan memang belum ada hitungannya ya, tapi analisis ini harus kamu ketahui dari awal, udah kamu siapin nih gitu ya. Amira, bisa dibantu saya? Kamu di situ Amira? Wahyu Catur, Wahyu? Apakah kamu di luar juga? Ada Bu. Oke, kamu bisa bantu saya. Tadi Afifa udah bilang bahwa dalam kasus yang tadi perlakuannya kan ada 4 nih, gitu ya. Dia menggunakan Duncan. Kalau kamu apa? Kamu apakah setuju dengan Afifa atau kamu punya alasan lain? Bingung. Aku nanti dimarahin sama Bu Rini nih kalau di HPT nih kalau nggak tahu analisisnya pakai apa gitu ya. Atau mungkin sama dosen pembimbing nanti ini saya dimarahin ini kalau kamu nggak tahu ini. Halo Bu, apa sudah terdengar suara saya? Ya, Amira. Iya, tadi saya malah pencet ke live. Oh gitu, makanya tak pikir dipanggil kok malah keluar. Iya, salah pencet Bu. Iya, nggak apa-apa. Oke, Amira kamu punya ini lagi, ini Wahyu belum jawab nih soalnya. Mungkin bisa pakai uji BNT Bu. Alasannya apa? Soalnya sedikit, kalau misalnya pakai Duncan itu banyak perlakuannya. Banyaknya berapa? 5 atau lebih Bu. Oke. 5 atau lebih kalau saya Afifah Wahyu, saya setuju Amira karena Amira itu syarat dari BNT itu perlakuannya nggak boleh lebih besar sama dengan 5. Berarti kan 4 itu di bawah toh, berarti perlakuannya dari 5. Berarti sebaiknya menggunakan BNT karena ini adalah rancangan khusus gitu ya. Perlakuannya sedikit. Boleh aja pakai BNJ Duncan atau DMRT ya, Wahyu tadi belum tahu. Boleh aja. Tapi nanti hasilnya range-nya itu luas gitu ya. Padahal ini perlakuannya kan nggak banyak gitu ya. Itu aja sih saran saya. Jadi
apapun boleh kamu pakai analisis, apapun gitu ya. Tapi untuk lebih alasan yang lebih kuat, Anda harus punya satu alasan. Jadi kalau seandainya nih ya Mira ya, kok saya pakai BNT itu semuanya nggak beda nyata ya. Padahal ini kan lingkungannya kan 2 gitu ya. Kamu boleh pakai yang lain Amira. Kamu boleh baru setelah kamu nggak bisa melakukan, jangan-jangan dengan menggunakan BNJ nih ternyata saya kelihatan nih beda nyatanya gitu ya. Itu boleh ya Amira. Bisa itu digunakan sehingga kayak mahasiswa tadi yang saya jelasin bahwa pertama dia menggunakan BNT karena dia menurut dia saya lebih cocok Bu dengan BNT ini karena range-nya kecil. Ternyata dia nggak bisa ngitung sama sekali karena nggak ada perbedaan sama sekali. Baru setelah dia menggunakan BNC atau Duncan, perbedaan itu banyak gitu ya, sehingga dia bisa menyimpulkan. Nggak mungkin kan mau dilepas tuh kalau di pemilihan itu nggak mungkin kan setiap varietas tuh nggak punya kriteria keunikan sendiri atau sifat-sifat sendiri, tapi begitu dia menggunakan analisis yang bukan BNT, karena perlakuannya kan ada 12 tadi, makanya dia salah menggunakan, tapi saya biarin, gitu ya, saya biarin, karena dia punya alasan, kenapa begitu. Walaupun perlakuannya banyak, tapi ternyata kan lingkungannya sama, dan varietasnya itu mirip-mirip, katanya gitu. Ya nggak apa-apa, nanti kita coba, ternyata akhirnya dia buktikan bahwa ternyata pakai BNT nggak bisa dianalisis dengan maksimal, seperti itu. Amira, sudah jelas? Wahyu sama Afifah? Sudah jelas Bu, terima kasih Bu. Oke. Baik Bu, sudah jelas. Oke, baik, ke bawah. Jadi nanti tolong itu diingat-ingat setahun kemudian ya. Nah, tabel analisisnya, nah ini ada lagi. Perlakuannya baris sama kolomnya ada NS ya. NS itu berarti tidak signifikan. Jadi baris itu tidak usah diuji lanjut gitu. Hanya kolom dan perlakuannya saja. Nah, tapi nanti kamu jangan lanjut dengan yang faktorial, karena kan ini ada baris, kolom, dan perlakuan itu sama sekali nggak ada interaksi. Jadi kamu nggak usah menginteraksikannya. Ini kalau khusus untuk yang rancangan bujur sanggar Latin ya. Nah itu. Oke, lanjut ke bawah. Lanjut ke bawah, kesimpulannya. Nah itu tadi kalau lebih besar, berarti tabel berarti dia berbeda nyata kan ada bintangnya. Nah ini ya interpretasi ini nanti berdasarkan data. Jadi ini global aja. Perbedaan genetik atau varietas pada jagung menyebabkan perbedaan berat pipilan. Ini kalau dari sisi saya pemuliaannya. Kemudian satu gradien lingkungan terbukti menyebabkan perbedaan berat pipilan kering. Jadi misalnya sama-sama varietas B tapi gradiennya beda. Ternyata perbedaannya itu banyak gitu. Jadi dia itu lebih cocok di lingkungan yang field 3 daripada field 1. Itu bisa ketahuan nih kalau di RBSL. Jadi produksinya lebih tinggi yang field 3 misalnya. Itu akan kelihatan. Karena nanti kita lihat karena yang diuji itu adalah baris, kolom, dan perlakuannya. Nggak ada, sama sekali nggak ada interaksi loh ya, tapi walaupun seolah-olah ini nanti kamu jangan lanjut dengan apa yang disampaikan Pak Darmawan faktorial, karena di situ ada interaksi yang harus kamu kerjakan, itu adalah interaksinya, hubungannya itu harus kamu cari. Kalau ini nggak usah pakai hubungan nggak apa-apa gitu ya, hanya mencari perbedaannya saja. Oke, mungkin ini terakhir kali ya kalau udah interpretasi. Oke, mungkin itu saja. Minggu depan tuh ortogonal kontras itu juga nggak terlalu banyak ya, artinya sedikit karena itu nggak semuanya pakai ortogonal kontras, sehingga mungkin kita bisa bikin summary masing-masing. Tugasnya jangan lupa PPT-nya itu. Mungkin kalau yang agak saya kasih dispen itu yang untuk ortogonal kontras dan RBS itu karena susah, mungkin kamu bisa usahakan cari, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi yang penting itu sebenarnya tugas yang dari kelompok 1 dan 2. Jadi kelompok yang rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Karena rancangan bujur sanggar Latin kalau ketemu untung-untungan gitu ya. Kalau nggak ketemu ya udah gimana lagi gitu ya. Bisa yang kelompok 3 siapa ya? Ada yang kelompok 3? Saya Ibu. Nah iya, susah. Carinya susah nggak, Nurul? Tanya. Ya lumayan susah. Tapi dapat. Ada satu dapat. Coba kamu kamu tampilkan sebentar sebelum saya ini kan. Contohnya tadi yang saya jelaskan itu untuk kelompok yang 3, nanti reviewnya itu saya cuma butuh review ya dari semua kelompok itu untuk tugas ini. Saya kan harus punya tugas mandiri ya. Nah saya pikir ini akan lebih baik kalau
kelompok aja gitu ya, tugas kelompok. Tugas mandiri itu kan nanti saya langsung nggak usah gitu, langsung aja nanti sama ujian akhir ya nantinya. Bentar lagi nih ujian UTS itu ya. Oke, bisa ditampilkan, saya pengen tahu sebentar, karena ini agak rumit, agak susah ya, apalagi yang ortogonal kontras gitu ya. Oke, untuk yang kelompok 3, kamu bisa mensummary-kannya kayak gini. Kenapa dia pakai RBSL nih? Yang beda itu apanya? Kan gitu. Kemudian, apa tadi yang saya jelasin gitu ya, kita nggak perlu tahu pengajakannya, karena kalau pengajakannya boleh kamu lakukan di situ juga nggak apa-apa. Saya lihat tapi bisa Nurul, bisa ditampilkan sebentar, tampilkan coba. Nurul dari apa nih? Dari jurusan apa? Oke, judulnya nih hidroponik, pakai hidroponik ya. Oke, hidroponik, judulnya apa nih? Jurnal Agropertanian, respon pertumbuhan dan produksi tanaman sawi. Nah itu ya, nanti reviewnya seperti itu ya. Jadi kenapa dia menggunakan rancangan bujur sangka Latin. Kemudian 5 perlakuan dan 5 ulangan ya. Di situ ya, berdasarkan keterangan saya tadi coba kamu logika. Kemudian ini dari mana sih ini universitasnya, coba lihat. Universitas mana ya, saya nggak tahu nih. Yang bawah itu, Pak, halaman ini tapi ada Maros ya, Fakultas Pertanian Universitas Sintuwu Maros. Oke, besok kita lihat ya kenyataannya seperti ini. Analisisnya coba datanya apa ya? Tolong dicari itu yang berbeda apa. Oh, dia pakai pupuk organik cair ya. Berarti 5 taraf perlakuannya, larutan kombinasinya, larutan, oh ya, dia pakai kombinasi larutan yang banyak ini. Salah satu gradien yang penting itu adalah dia menggunakan ini gitu ya. Jadi kesuburannya nggak sama ya berarti ya. Dianggap ya Nurul ya. Terus bawahnya kalau sudah itu pengacakannya 5x5, kamu bisa coba latihan ngacak gitu ya. Pembuatan larut, nggak usah ini, kalau pembuatan nggak usah ini. Terus sampai data, coba data. Terus dia pakai apa? DMRT ya, pakai Duncan dia. Coba lihat anunya. Oke, coba lihat ya. Ini dia menggunakan DMRT, Duncan. Ya. Kenapa dia pakai Duncan? Nanti kamu, nanti kelompok yang lain juga analisisnya pakai apa? Kenapa dia pakai analisis itu? Kemudian dia pakai Duncan ya. Di sini Duncan itu dia punya nilai DMR itu banyak banget ya. Kalau Duncan itu, kalau PNT sama PNJ itu kan cuma 1 angka yang dibandingkan. Tapi kalau DMR itu kalau misalnya 5 perlakuan, dia harus membandingkan seperti ini banyaknya 4, jadi DB-nya kurang 1 berarti 4 yang harus dia bandingin gitu ya setiap ini. Tapi setelah dapat begini, bisa pelajari ya, walaupun dia 4 gitu ya, walaupun dia 4 ya, tapi dia nggak pakai BNT loh, tapi dia pakai BNJ. Duncan. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa setiap dari ini itu perlakuannya itu berbeda semuanya. Dia nggak apa-apa pakai Duncan karena dia membandingkannya satu-satu. Kalau satu-satu berarti nilainya itu dia hitung satu-satu. DMR-nya itu ada rumusnya. Jadi ini perkecualian juga ya kalau hidroponik ya. Jadi kalau di lapangan kan agak susah ya carinya ya, karena kan luas banget ya. Tapi kalau kita itu di hidroponik, kemudian kan datarannya satu, tapi ternyata semuanya beda, itu perlakuannya semuanya beda, nggak ada kontrolnya juga. Mungkin kontrolnya itu larutan hidro ini ya. Jadi dia harus membandingkan satu-satu semuanya. Bandingkan itu kalau pakai BNT atau BNC, nilainya itu kan hanya 1. Jadi bandinginnya 1. Kalau ini kan ada 4 nih yang dia bandingkan setiap 7 hari setelah tanam. Coba bawa lagi. Ada nggak tabel lain? Tabel lain. Nah ini tabel lain. Tabel berapa tadi? Jumlah daun. Oke, ini vegetatif ya. Yang generatifnya nggak ada. Yang nggak yang jumlah-jumlah gitu ya.
Coba lain. Nah, ini luas daun. Nah, oke. Luas daun cuma 2 kali ya. Nah, tetap dia membandingkan 4 kan semuanya ya. Jadi Duncan itu rumit ya. Rumitnya itu nggak rumit juga sih. Kalau memang suka Duncan, itu ya tetap membandingkannya. Kenapa? Karena peneliti itu menganggap bahwa analisis ini itu memungkinkan untuk dia membandingkan satu-satu. Nggak satu untuk semuanya. Jadi misalnya, ini kan yang dipakai ukuran nanti kontrolnya ya biasanya ya. Jadi nilai-nilai ini misalnya 7,80 dia bandingkan dengan 2,07 misalnya. Seperti itu. Lanjut lagi yang terakhir nggak ada produksi ya di sini ya tabelnya ya. Interpretasinya itu oke, tabel rata-rata. Terus lanjut lagi ke bawah yang paling akhir. Bobot basah daun ya itu ya. Oke, bobot basah itu yang penting. Coba bobot basahnya. Nah, ini bobot basah panennya. Coba kamu lihat yang paling bagus yang mana ya, Nurul ya? Karena kamu udah analisis ya. Yang menurutmu paling bagus itu yang mana berarti? Ini ada perbedaan ya. Nanti asisten kalau mengajarin gitu ya misalnya. Coba perhatikan semuanya di sini. Ini saya minta waktu 5 menit lagi gitu ya. 5 menit lagi tambah lagi. Jadi ini kan ada yang ngurutin itu kalau asisten itu ada yang mengurutkan dari rendah ke tinggi atau dari tinggi ke rendah. Nah, ini dari rendah ke tinggi ya, karena 7,68 itu E, tapi ada juga yang 23,27 itu E misalnya ya. Jadi tergantung nih, kalau lihat kayak gini, nilai huruf E itu ternyata yang paling kecil gitu. Jadi berarti ngurutkannya itu nggak seperti yang PPT saya kemarin yang dari tinggi ke rendah, karena kalau dari tinggi ke rendah berarti nilai yang E itu yang paling tinggi, kan gitu. Bisa dipahami semua? Bingung? Masih bingung? Kalau yang PPT saya kemarin itu kan 7,68 itu nilainya itu nilainya itu adalah A ya, gitu ya. Kalau yang ini itu dibalik nih, urutkannya itu dia nggak yang dari tinggi ke rendah angka-angka ini, tapi dari tinggi ke rendah gitu ya. Jadi yang paling baik itu adalah yang A, berarti bisa paham di sini. Nurul yang punya PPT kelompok 3. Kelompok 3 mana ya ini? Mukanya nggak ada semua ini. Kelompok 3, loh kok kamu anu ya? Iya, Bu. Ya, udah kayak gitu. Yang gitu ya, yang penting itu. Jadi jangan bingung dengan itu peletakannya gimana, sama aja itu, modelnya aja yang beda. Jadi pengurutannya itu ada yang dari kecil ke tinggi, yang paling rendah, atau dari tinggi ke rendah. Nah, ini dari tinggi ke rendah. Jadi urutan pertama itu pasti 23,27, yang urutan terakhir itu 7,68. Baru dilihat bahwa ini semuanya ternyata berbeda nyata loh ini, karena nilainya adalah tidak ada angka-angka. Coba yang keterangan itu dibaca ya. Keterangan itu, tabelnya tadi. Keterangan tabelnya itu. Coba keterangannya dibaca ya. Nurul, angka, itu coba dibaca. Angka yang diikuti oleh huruf. Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan nilai tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT taraf 5% dan 1%. Artinya berarti yang paling baik yang mana ya berarti? Menurutmu? Listia lagi deh. Listia, yang paling baik ini berarti perlakuan apa nih kira-kira? Kalau lihat data ini. Menurut saya perlakuan yang paling baik itu perlakuan yang kelima, Bu. Perlakuan yang air laut 5% tambah hidrogen 0,25%. Karena hasilnya itu kan menghasilkan nilai yang paling tinggi gitu, Bu. Jadi menurut saya semakin nilainya tinggi itu dia memberikan pengaruh yang terbaik terhadap. Nah, ini ada satu kesalahan fatal ya, Listia ya. Kamu nggak boleh menyebutkan nilai paling tinggi itu, kamu masih baca angka ya. Di dalam analisis interpretasi kita sudah nggak boleh lagi membaca angka. Jadi kita harus melihat hurufnya. Makanya saya tanya tadi,
huruf yang paling baik itu yang mana di sini ya, Lista ya? Berarti kan A kan? Nah, ngurutkannya di awal itu berarti dari yang paling tinggi ke paling rendah. Kalau di PPT saya itu kan dari rendah yang ke tinggi kan, gitu ya. Sehingga nilai A-nya itu yang paling kecil, yang nilai yang huruf yang paling tinggi, yang paling setelahnya itu yang paling tinggi. Nah, kamu kalau menggunakan nilai berarti nilaimu 50. Tapi kalau kamu ngomong bahwa ternyata huruf yang ditentukan itu adalah mempunyai angka yang tidak sama dan paling maksudnya itu yang paling berbeda nyata, sehingga yang terbaik itu adalah perlakuan hidroponik tanaman sawi menggunakan air laut 5% dan hidro J050 3%. Itu banyak banget yang skripsi mengatakan itu nilai. Berarti mahasiswa itu waktu saya ujian ya, itu tidak melihat hurufnya tapi angkanya. Bisa dipahami di sini? Jangan menyebutkan nilai lagi kalau Anda itu semua sudah menggunakan huruf di belakang angka. Tapi kalau tidak berbeda nyata, berarti Anda boleh menggunakan angka. Bisa dipahami ya, Listia ya? Bisa, Ibu. Jadi kalau angkanya itu 23 sampai kayak gini, tapi di belakang huruf, di belakang angka itu A semuanya, artinya kan nggak berbeda nyata. Baru kamu boleh memilih berdasarkan nilai, karena kamu kan nggak ada bedanya. Nah, kalau nggak ada bedanya, saya mending yang produksi yang paling tinggi aja yang saya pakai, kan gitu aja, ya kan? Bisa dipahami ya maksud saya? Bingung? Masih bingung? Bisa, Ibu. Oke. Kalau semuanya sudah oke, kalau ujian, kalau jawabanmu, Listia tadi tolong itu benar-benar di semuanya ya, semuanya aja, jangan pernah melihat angka lagi setelah Anda menggunakan huruf di belakang angka, karena kamu pasti akan disalahkan dosenmu pasti gitu ya. Artinya bukan disalahkan ya, akan kenapa kamu kok pakai nilai? Kamu berarti nggak ngerti nggak ngerti kamu menganalisis ya berarti. Nah jangan sampai dosen pengujimu ngomong kayak gitu, nanti dosen pembimbingnya malu dong gitu ya. Artinya itu kayak nggak diajarin gitu ya. Padahal saya walaupun bukan dosen pembimbingmu, saya udah ngomong ini dari awal. Jadi jangan lupa portofoliomu ini nanti sampai kamu terakhir, artinya nanti sampai kamu mau melakukan proses penelitian, itu dibuka lagi sehingga tahu angka itu kalau misalnya hurufnya sudah ada di belakangnya dan itu berbeda semuanya, berarti itu berbeda nyata semuanya. Terbuktikan dari nilai-nilai tadi gitu ya, nilai-nilainya. Nah, berdasarkan di MRT ternyata nilainya juga seperti ini. Tapi tapinya. Kalau kamu pakai BNT, saya yakin ini bisa nggak kayak gini, bisa sama semuanya. Kenapa? Karena pembandingnya cuma satu. Kalau ini kan bandingannya satu-satu ya. Coba aja nanti misalnya. Tapi ya ngapain sekarang, nanti aja kalau kamu penelitian gitu ya. Bisa dipahami semuanya? Kalau bisa dipahami, ini waktu kita udah selesai. Minggu depan tolong semua pertanyaan yang belum bisa terjawab, baik waktu di praktikum atau tidak, kita hanya punya kesempatan 1 minggu lagi. Minggu depan itu tolong ortogonal kontras, itu kebanyakan itu mahasiswa pemuliaan yang pakai. Jadi mungkin Anda carinya itu, saya nggak tahu ya gimana. Pokoknya biasa